Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, para sahabat pioner, ada salah satu marketplace ya teman-teman ya. Sekarang ini sedang dalam tahap testnet menuju mainnet ya teman-teman ya. Apakah itu marketplace-nya? Simak video ini ya teman-teman. Oke, kalau saya akan langsung saja ya login di Pi browser ya teman-teman. Nah, ini saya sudah login di Pi browser. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi biar kalian penasaran, saya tempel linknya ya teman-teman ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, masih loading ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, marketplace yang sudah siap untuk barter nanti ya teman-teman ya. Sekarang sedang dalam tahap pengembangan, tapi sebentar lagi mungkin kalian bisa barter ya teman-teman ya, tapi harus menunggu PSDK nya dulu ya teman-teman. Tapi ya kayaknya PSDK sebentar lagi akan segera dirilis ya, entah itu Agustus entah September ya, pokoknya sebentar lagi. Oke. Kalian tengok ya di sini, di atas sini ya teman-teman ya, sudah ada garis kuning dan hitam ya teman-teman. Itu artinya ya marketplace ini sedang dalam tahap testnet, nah, dan menuju mainnet ya teman-teman. Nah, ini warna-warna ini sudah ada ya, ini kalian lihat sendiri ya ini ya. Nah, kemudian kalian baca di sini, ikuti. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini ada pemberitahuannya ya di sini. Ini kebetulan sedang lagi. Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Kita ganti ke bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Nah, di sini tertulis peraturan yang kami formulasikan sesuai dengan tingkat perkembangan platform saat ini. Larangan di masa awal perdagangan sebelum penjual terbiasa dengan prosedur BCM atau Blockchain Mall, dan yang berhubungan dengan tata cara transaksinya. Transaksi antar negara akan dilarang pada fase awal. Pengguna hanya dapat membeli produk yang dikirim dari negara pengguna itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, untuk sementara ini transaksi atau membeli produk ya di antar negara ya, antar negara itu untuk sekarang ini belum boleh ya teman-teman. Di fase awal masih dilarang tuh ya, perlu digarisbawahi ini teman-teman. Nah, karena kemarin ada komentar di YouTube channel ini ya teman-teman, Bang, apakah nanti kita bisa barter di luar negeri? Nah, ini jawabannya ini ya teman-teman, untuk fase awal ini belum bisa dan belum diperbolehkan ya teman-teman ya. Kemungkinan nanti ya setelah tempat mainnet ya mungkin bisa ya. Anda mau barter ke Cina kek, mau ke Vietnam kek, mau ke Hong Kong kek, bodoh amat, boleh-boleh aja ya. Oke. Kemudian di bawahnya harga Pi. PCM atau Blockchain Mall tidak berpartisipasi dalam trading, maka PCM tidak akan menentukan harga Pi. Harga Pi akan ditentukan oleh penjual pada saat fase jaringan utama tertutup atau enclosed mainnet. Dilarang menukar ke mata uang fiat dan mata uang terenkripsi di platform PCM. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Blockchain Mall itu tidak menetapkan atau tidak berpartisipasi menentukan harga ya teman-teman ya. Jadi nilai atau harga koin Pi ditentukan oleh penjual. Nah, itu ya teman-teman. Pada saat fase mainnet tertutup atau enclosed mainnet, kita dilarang untuk menukar ke mata uang fiat dan mata uang terenkripsi di platform PCM. Nah, artinya nanti ya teman-teman, setelah open mainnet mungkin ini asumsi aja ya teman-teman, mungkin nanti bisa ditukar ke uang fiat, mungkin ya, karena yang maha tahu hanya CT ya. Kalau kita kan ya namanya asumsi ya teman-teman ya. Asumsi kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Oke ya.
Oke, nah di sini ada pemberitahuannya, konten-konten yang dilarang keras, kekerasan, organisasi teroris, propaganda, keagamaan, senjata dan senjata api, pornografi ya, obat-obatan terlarang, periklanan, pidato politik, serangan secara pribadi, konten vulgar ya, berita fitnah ya. Ini kalau saya baca semuanya ya. Ini kelamaan ya teman-teman ya. Kalian baca sendiri aja lah ya, nanti kalian login sendiri di PChannel ya. Kalian lihat di situ ya. Oke, di sini ada keterangan mengenai barter. Ketika penjual menerima pesanan baru, silahkan pastikan apakah alamat pembeli berada di dalam jangkauan transportasi atau pengiriman atau tidak. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi penjual ketika menerima pesanan baru, jadi kalian pastikan dulu apakah alamatnya itu terjangkau atau tidak ya teman-teman ya. Terjangkau atau tidak transportasinya, terjangkau atau tidak pengirimannya ya teman-teman. Jadi apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau sekiranya transportasinya tidak terjangkau atau pengirimannya tidak terjangkau, nah kalian bisa batalkan pesanan dalam waktu 24 jam tuh ya teman-teman. Apabila penjual tidak mengkonfirmasi pesanan baru dalam waktu 24 jam, sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis setelah hitungan mundur 24 jam habis. Nah, jadi kalau kalian kalian tidak sempat membatalkan, nanti otomatis akan dibatalkan sendiri oleh sistem. Nah, itu keren ya teman-teman ya. Kemudian apabila sistem membatalkan pesanan secara otomatis lebih dari 3 kali, maka produk tersebut akan terhapus dari daftar produk penjual. Wih. Oke, kita terus lagi ya. Apabila penjual dapat mengirimkan pesanan, silahkan konfirmasi dalam waktu 24 jam. Dan kirimkan produk dalam waktu 72 jam dan sediakan nomor resi atau tracking number dari pengiriman tersebut. Oke, apabila pesanan tidak perlu dikirim menggunakan jasa pengiriman, nah, seperti merchandise ya, virtual, penjual dapat memilih opsi no need for delivery service. Tidak memerlukan jasa pengiriman ketika mengonfirmasi pengiriman produk di platform. Nah, ini untuk yang virtual ya teman-teman ya. Nah, jadi bukan kok barang-barang nyata ya. Apabila penjual tidak mengirimkan produk dalam waktu 72 jam, sistem akan membatalkan pesanannya secara otomatis. Nah, itu otomatis lagi ya teman-teman. Jadi apabila penjual tidak mengirimkan produk tersebut dalam waktu 72 jam, maka sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis. Pai akan dikembalikan ke dompet PCM milik pembeli itu ya. Apabila penjual tidak mengirimkan produk lebih dari 3 kali, sistem akan menghapus semua produk penjual tersebut dan membatasi penjual untuk merilis produk baru selama 1 bulan. Nah, itu jadi para penjual ya, para vendor, kalian harus berhati-hati. Jadi baca dulu keterangan ini ya teman-teman ya. Jadi jangan asal. Oke, layanan purna jual. Penjual harus memberi spesifikasi di deskripsi produk mengenai ketersediaan layanan purna jual atau petunjuk mengenai layanan purna jual yang bisa diberikan oleh penjual. Apabila pembeli menerima produk dan menemukan cacat atau kerusakan pada produk, pembeli dapat mengajukan klaim layanan purna jual, melakukan pengembalian atau menukarkan produk sebelum pembeli mengonfirmasi penerimaan produk. Nah, jadi ketika kalian beli barang atau transaksi di PChannel, kok barangnya ini ada minnya ya, ada minusnya, kalian bisa mengajukan protes ya. Kalian bisa mengajukan atau kalian bisa juga menukar produk ya sebelum pembeli mengonfirmasi penerimaan produk. Oke ya, apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk setelah melakukan klik pada tombol confirm the receipt pada platform, pembeli harus bernegosiasi sendiri dengan penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika pembeli sudah mengonfirmasi sudah menerima produk, layanan pemesanan tersebut akan dihapus dan transaksi tersebut akan terekam secara permanen di blockchain Pai.
fungsi purna jual akan dibatalkan. Nah itu ya teman-teman ya, jadi harus berhati-hati karena semuanya tercatat di blockchain ya. Oke, di sini ada perencanaan distribusi transaksi Bitcoin Mall ya. Nah, di sini 10% akan digunakan untuk mekanisme reward duta atau duta besar atau ambasador ya. Kemudian 20% digunakan untuk pusat operasi Bitcoin Mall di berbagai negara. Kemudian 20% digunakan untuk donasi awal ke bisnis Pi. Contohnya donasi untuk fee transaksi. Kemudian 50% digunakan untuk operasional platform dan pemeliharaan server. Setelah beroperasi secara resmi, kami akan membuat penyesuaian yang lebih sesuai dengan situasi sebenarnya. Oke, di sini ada juga fee transaksi tidak akan terpotong sebelum ditentukan ya. Oke. Di sini kalian bisa baca sendiri ya, medali duta besar atau ambasador. Medali adalah hadiah yang diberikan oleh Bitcoin Mall kepada pioner Pi yang mendukung pembangunan ekologis Pi. Medali duta besar dan keuntungan duta besar yang diperoleh bersifat permanen. Oke, kita langsung saja yang kedua ya teman-teman. Oke, di sini hadiah untuk duta besar adalah 10% dari fee transaksi platform. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, Bitcoin Mall adalah platform global. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional agar dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi pioner di seluruh dunia. Oke, kita terus saja ya langsung. Ketika memasuki jaringan utama atau mainnet, semua produk yang telah dirilis akan terhapus. Kami akan memberikan layanan pelanggan atau customer service 24 jam 7 hari di platform Bitcoin Mall. Customer service berasal dari pusat operasi yang berada di berbagai negara yang berbeda. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin sebentar lagi ya teman-teman, kalian akan bisa barter di Bitcoin Mall. Tapi entah kapan tanggalnya atau waktunya saya tidak tahu ya teman-teman ya. Kami hanya bisa mereka-reka dan berasumsi. Oke ya. Sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam sukses untuk kalian semua.